Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita punya judul yang istimewa sekali yang menjadi dambaan setiap orang percaya, yaitu berkat anak cucu. Saya yakin setiap Anda sebagai orang benar pasti punya cita-cita yang sama, yaitu Anda dan saya merindukan bagaimana saya bisa menerima berkat dari Tuhan untuk anak cucu cicit keturunan saya. Alkitab memberikan solusinya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, siapa tokoh Alkitab yang pantas saya angkat menjadi teladan hidup buat saudara dan saya, yaitu seorang yang bernama Abraham, karena beliau adalah bapaknya orang percaya. Nah, sekarang kita lihat Abraham pada Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 21. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, kepada anak cucu cicit keturunannya, sebuah negeri yang luas, Kanaan, ya, yang batas-batasnya disebutkan di sini. Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan negeri Kanaan kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunannya, yaitu anak cucu cicit keturunannya. Bapak Ibu, tidak berarti secara mendadak Tuhan kasih janji. Tetapi Tuhan punya alasan mengapa negeri Kanaan diberikan kepada Abraham. Karena Tuhan ketika di Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil oleh Tuhan, di mana Tuhan berfirman, Abraham, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham di negeri asalnya, dia menjadi orang yang sukses. Artinya, kemapanan sudah ada di dalam hidupnya. Dia hidup di rumah dengan bangunan batu, gedung. Dia punya budak 350 orang. Hewan ternak, emas perak, begitu banyak. Tetapi demi menunjukkan cintanya kepada Tuhan, percayanya Abraham kepada Tuhan, maka kemapanan itu ditinggalkan oleh Abraham. Maka satu kali peristiwa inilah yang menjadikan Tuhan kagum dengan Abraham. Negeri yang ditunjukkan, Abraham belum tahu. Artinya, dia percaya kepada Tuhan dengan tidak melihat. Nah, oleh karena hal tersebut, Tuhan menjanjikan kepada Abraham negeri untuk keturunannya. Bapak Ibu, Abraham boleh mendapatkan janji, tapi bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa
untuk meneliti, menguji isi hati Abraham. Bagaimanakah sesungguhnya seorang Abraham memiliki kecintaan kepada Allahnya. Bapak Ibu, kita lihat lagi Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai dengan 18. Negeri tadi dijanjikan oleh Tuhan untuk Israel. Bangsa ini tadi. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kembali Tuhan menguji kesetiaan Abraham ketika dia sudah punya anak Ishak satu-satunya dari Sarah sebagai istrinya, maka Tuhan menguji iman Abraham, menguji kecintaan Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Lagi-lagi Abraham mengagumkan Tuhan, sehingga Tuhan bersumpah untuk dirinya sendiri. Dan ayatnya yang ke-18 dia berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini bukan berkat untuk Israel secara keseluruhan. Tetapi ini menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai keturunan Abraham yang menjadi berkat untuk dunia ketika dia mati di atas kayu salib. Sesungguhnya dia menebus semua umat ciptaannya dari segala dosa di atas kayu salib. Bapak Ibu, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 26. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena apa? Yesus Kristus Tuhan dari suku Yehuda. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, Bapak Ibu, ini adalah berkat untuk keturunan Abraham yang menjadi berkat untuk dunia, yaitu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa umat manusia ketika dia mati di atas kayu salib. Namun, bukankah ada banyak orang yang tidak percaya? Maka yang tidak percaya urusan mereka. Yang percaya di dalam namanya, dosanya sudah diampuni di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat, ya, sekarang kita lihat, Abraham ini adalah orang yang bijak. Termasuk dia sangat mengasihi Tuhannya. Dia tahu negeri ini, Kanaan, itu diberikan kepada dia. Untuk keturunannya dia. Artinya,
Dia tidak menikmati. Tetapi sama seperti Anda dan saya, demikian pula Bapak Abraham, dia lebih hebat dari kita, dia pasti berpikir sama seperti kita. Kita yang tidak sehebat Bapak Abraham aja bisa berkata, tidak apa-apa. Aku menjalani kehidupan di dunia ini dengan bersusah payah. Hidup sebagai orang benar. Yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Yang penting, aku boleh menyaksikan berkat Tuhan turun atas anak cucu cicit keturunanku. Yang jelek-jelek, yang susah, aku yang bayar. Demikian pula dengan Abraham. Dia tahu negeri itu dia tidak akan nikmati. Tetapi Abraham tetap tegak lurus kepada Allahnya. Dia tetap hidup setia di hadapan Tuhannya demi janji yang Tuhan berikan kepada anak cucu cicit keturunannya. Kita lihat sekarang Kejadian 26. Kejadian 26 ayatnya ke-24 dan 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu." Bapak Ibu, garis bawahi kata itu tadi, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu, lihat. Tuhan memperkenalkan diri di hadapan Ishak. Dia bilang, aku adalah Allah ayahmu. Nah, itu tadi. Aku akan memberkati kamu, keturunanmu akan menjadi banyak karena apa? Abraham hambaku itu. Artinya Ishak diberkati oleh Tuhan karena Tuhan melihat Abraham hambanya menjadi orang yang setia. Oleh karena itu Tuhan tetap pegang janjinya. Janjinya dia kepada Abraham digenapi lewat keturunan Abraham. Walaupun Abraham sudah ada di surga. Nah Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Ishak ternyata melihat apa yang dilakukan Abraham, apa yang dikerjakan, dikatakan oleh Abraham, adalah sebuah pengajaran. Maka Ishak pun menjadi orang yang saleh. Sebagai keturunan perjanjian, Ishak menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan juga. Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai dengan 15. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu lihat, dia memperkenalkan, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yakub, juga menyebut nama Abraham, nenekmu, dan Ishak ayahmu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan sekarang, berkat anak cucu itu boleh ada ketika Anda dan saya sebagai papa, sebagai mama, hidup setia.
hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi oleh Tuhan, turun kepada anak cucu cicit keturunan kita. Sama seperti Ishak diberkati karena Abraham hambaku. Yakub diberkati karena Abraham nenekmu itu hambaku dan Ishak itu ayahmu. Nah, sekarang kita lihat. Apakah itu benar? Kita lihat setelah Yakub tidak ada. Ya, bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri kepada seorang utusannya, yaitu kepada Musa. Kita baca Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. 3 orang yang disebut yang membanggakan hati Tuhan sudah di surga. Tetapi dia tetap memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa? Karena ketiga orang ini adalah orang benar, orang kudus yang membanggakan hati Tuhan. Sehingga ada alasan Tuhan mengendapi janjinya kepada Abraham, negeri Kanaan itu diberikan kepada anak cucu cicit keturunan Abraham, yaitu kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, sekarang kita akan menyaksikan kalau papa mamanya itu benar, kudus, maka keturunannya diberkati. Berkat anak cucu itu turun. Tetapi gimana kalau papa mamanya itu salah? Nah, kita lihat sekarang pengalamannya. Saya mengambil kasusnya Daud dan Salomo. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Bapak Ibu, itu akibatnya. Jika orang tua itu berbuat salah,
Hukum Tuhan mengatakan yang kena hukum, yang sengsara adalah keturunannya. Demikian pula, jika pemimpin negara, raja itu berbuat salah, maka yang tertimpa malapetaka adalah rakyatnya. Kita tidak bisa protes dengan ketetapan, ketentuan Tuhan. Itu sudah menjadi hukumnya, tinggal kita mewaspadai di dalam hidup ini, jangan sampai salah. Bapak Ibu, Daud adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Tetapi ketika Daud berbuat salah, Tuhan tetap menghukum Daud. Maka keturunanmu tidak akan terlepas dengan pedang. Anak-anaknya dari istri-istri yang berbeda saling bunuh-membunuh. Bahkan ada anaknya yang ingin membunuh Daud. Istri Daud dikatakan apa? Akan diberikan kepada orang lain. Tidur pada waktu siang hari. Dan anak daripada Batseba hasil selingkuh itu sakit dan mati. Setelah itu baru lahirlah seorang yang bernama Salomo. Bapak Ibu, Tuhan tetap berkata kepada Daud, aku berkenan. Padahal Daud adalah orang yang banyak sekali ragam dosanya. Tetapi satu keistimewaan Daud, ketika dia ditegur, ketika dia diingatkan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya, maka Daud segera mengakui kesalahannya, bertobat dari dosanya, dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jangan mencontoh Adam yang suka mencari kambing hitam. Tapi contohlah Daud ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, kita segera akui Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kita lihat sekarang bagaimana dengan seorang yang bernama Salomo. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini. Supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud. Nah, saudara lihat. Tuhan belum mau menghukum Salomo karena Tuhan ingat Daud. Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu. Oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Bapak Ibu, itulah yang kita bisa simpulkan. Sehingga kita ingin menjadi orang tua, baik papa maupun mama, yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita dikasih oleh Tuhan akan mengakibatkan berkat dari Tuhan untuk anak cucu cicit keturunannya itu boleh digenapi oleh dia. Bapak Ibu, bagaimana sekarang dengan kita? Kita kan tidak sebanding dengan Daud, tidak sebanding dengan Salomo, apalagi dengan Abraham. Ayat mana yang kita akan pegang? Bapak Ibu, ada dalam Ulangan pasal 28, itu mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14,
Judulnya adalah berkat. Ini yang bisa menjadi pegangan untuk kita meneguhkan apa yang tadi kita baca, ya. Abraham diberkati, kemudian Abraham lurus, Ishak diberkati, Ishak lurus, Yakub diberkati, dan seterusnya. Tetapi ketika yang menjadi kepala itu bengkok, maka Tuhan juga akan menghukum, ya. Yang dihukum siapa? Yang bengkok dihukum, juga yang keturunannya dihukum juga. Nah, Bapak Ibu, lihat sekarang saya bacakan secara cepat, ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ini berkat yang komplit yang Tuhan sediakan, baik jasmani maupun rohani, yang akan masuk ke dalam hidup keluarga saudara dan saya. Ketika kita hidup benar dan kudus kepada Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dan dikasihi dengan luar biasa. Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ini banyak, segala ini semua perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, maka semua berkat ini menjadi milik kita, jasmani dan rohani untuk keluarga kita, anak cucu cicit keturunan kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya, yakni melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, itulah berkat anak cucu untuk saudara dan saya. Perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Jika kita baik-baik mendengar segala, berarti semua, banyak, semua perintah Tuhan kita dengar, kemudian kita lakukan, maka berkat jasmani dan rohani itu akan menjadi milik kita, turun kepada anak cucu cicit keturunan kita. Itu adalah berkat jasmani dan rohani yang komplit yang Tuhan berikan kepada orang yang setia. Oleh karena itu,
Waspadai dengan khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, di mana para pembicara mulai berkata, jika kamu bayar persepuluhan, lewat Maleakhi 3 ayat 10, kamu akan diberkati, anak cucumu berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah menulis itu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan berkat hanya melakukan satu perintah? Pasti tidak. Di dalam Ulangan 28, segala perintah, ya, segala perintah. Dan pembicara yang tidak bertanggung jawab biasanya menyampaikan khotbah yang sifatnya dongeng. Artinya, dia menyampaikan banyak janji palsu yang Tuhan tidak pernah berkata, Tuhan tidak pernah berjanji sehingga tidak tertulis di dalam kitab suci. Maka lihat, mereka akan bilang, kalau kamu mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Kalau kamu memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan akan memberkati anak cucumu berlimpah-limpah. Tuhan akan melepaskan engkau dari sakit penyakit. Tuhan akan melepaskan engkau dari kecelakaan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi lebih tinggi. Engkau akan dipromosikan. Gajimu akan naik, kamu akan dapat bonus dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah berkata-kata seperti ini, tapi pembicara ini berani ngomong. Itu dongeng. Dan saya ingin peringatkan, Maleakhi 3 ayat 10 bukanlah ayat untuk memberkati seseorang. Tetapi Maleakhi 3 ayat 10 adalah ayat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengutuk bangsa Israel. Buktinya, saya ingin Bapak Ibu baca, pelajari dan renungkan. Maleakhi itu cuma 4 pasal. Minta tolong, Anda jangan malas. Baca mulai Maleakhi pasal 1, semua ayat sampai habis. Pasal 2, Maleakhi pasal 2, semua ayat sampai habis. Maleakhi pasal 3, mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, 11, 12. Dari situ Anda nanti akan tahu itu adalah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel yang mempersembahkan kemeja persembahan Tuhan itu roti yang busuk, roti yang cemar, hewan yang cacat. Itu juga adalah kemarahan Tuhan kepada para imam yang ngajar ngawur. Sampai Tuhan bilang, imam kamu akan tak lempari dengan kotoran binatang yang kau persembahkan. Nah, dari situlah karena imam-imam ini ngajar salah, maka imam ini merusak perjanjian Tuhan dengan suku Lewi. Karena itu muncul judul persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Sebab di pasal 2 persembahan persepuluhan itu ternyata macet. Ya, suku Lewi tidak orang Israel tidak mempersembahkan untuk suku Lewi. Itu Tuhan marah gara-gara mereka diajar oleh imam yang salah. Sehingga Tuhan ingin berdamai. Ayo, kamu sekarang kembali kepadaku. Ya, kalau kamu mempersembahkan persepuluhan ini jalan lagi, itu menyenangkan hatiku. Maka aku akan membukakan tingkap langit. Saudara, kita lihat ya, Maleakhi 3 ayat 10. Yang dikatakan di situ, itu sama dengan Ulangan 28 ayat 12. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persembahan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, tingkap-tingkap langit yang dibuka, ya, Tuhan mencurahkan berkat itu, ya, adalah hujan, ya. Sebab pada waktu itu Israel, bangsa Israel, pekerjaannya ada 2 macam yang utama, yaitu sebagai petani dan peternak. Sebagai petani membutuhkan hujan supaya tanah memberikan hasil. Tanah memberikan rumput dan para peternak bisa memelihara
hewan ternaknya di padang rumput gembalaan. Nah, saya bacakan sekarang Ulangan 28:12 ya. Di Alkitab Anda tolong ditulis. Maleakhi 3 ayat 10 itu sama dengan Ulangan 28 ayat 12. Kemudian di Alkitab Anda Ulangan 28 ayat 12 itu ditandai ya sama dengan Maleakhi 3 ayat 10 supaya Anda tidak salah tafsir. Karena pembicara banyak bilang, oh Tuhan mencurahkan berkat-Nya, engkau akan diangkat naik, tidak pernah turun. Engkau akan diangkat gajimu, jabatanmu dipromosi, dan lain sebagainya. Salah itu Bapak Ibu, ini yang benar ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, garis bawahi, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau karena panen raya, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana sekarang berkat anak cucu menurut pandangan Tuhan Yesus? Orang Kristen harus berkeyakinan Tuhan di perjanjian lama itu sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Yesusnya sama, Tuhannya sama. Nah, dia di perjanjian baru, dalam masa kasih karunia, Tuhan Yesus tuh menganggap Anda dan saya itu menjadi orang yang sudah semakin dewasa di dalam iman. Yang pertama, Matius pasal 6, ayat 31 dan 32. Ketika dia bersabda tentang hal kekhawatiran, dia ini memberikan keyakinan buat saudara dan saya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Sesungguhnya Tuhan sudah memelihara buat saudara dan saya. Apa yang Anda perlukan, Anda yang butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Itu pasti. Contoh, anak kecil yang mungkin Anda punya. Anak saudara atau mungkin cucu saudara. Dia tidak bisa ngomong. Umurnya baru 8 bulan. Atau 1 tahun. Dia nggak bisa ngomong. Tetapi papa mama yang sangat mengasihi terhadap anaknya, terhadap bayinya itu tahu. Bahwa musim dingin akan segera tiba. Bayi yang tidak bisa ngomong, tidak bisa meminta. Tetapi orang tuanya, bapaknya tahu apa yang diperlukan oleh dia. Maka papa mama yang mengasihi bayinya ini akan menyediakan selimut agar supaya bayinya boleh tetap hangat di dalam musim dingin. Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah mementingkan yang jasmani. Karena Anda adalah orang-orang yang telah mengenal kepada Allah yang akan memberkati saudara. Tetapi saatnya dia akan bawa saudara menuju kepada alam yang kekal, yaitu keselamatan dalam hidup kekal di surga bersama dengan dia. Oleh karena itu, dia mempersiapkan sekarang umatnya yang memiliki iman semakin dewasa. Yaitu dengan dia berkata, mengajar kepada Anda dan saya dalam doa Bapa kami. Dia bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anda dan saya dididik untuk tidak menjadi orang yang serakah. Tetapi kita bisa bersyukur karena kecukupan yang Tuhan sudah beri. Supaya kita mampu di dalam kelimpahan yang Tuhan karuniakan, kita berbagi dengan orang-orang lain yang menghadapi kesulitan hidup dan kekurangan. Bapak Ibu, kemudian juga Yesus Kristus Tuhan bilang apa?
orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya orang kaya karena punya kemampuan, punya uh, kekuatan, hati-hati. Banyak orang yang punya kekuasaan itu menyimpang dari kebenaran firman Allah. Menggunakan apa yang dia miliki bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi berkat untuk sesama. Terkadang justru sifat arogansi ini itu yang ditonjolkan, yang ditunjukkan. Sehingga apa yang dia lakukan tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh. Sebab ketika dia memberikan talenta kepada saudara dan saya, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Dan kemudian yang 2 datang kepada tuannya, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah hamba yang baik. Tetapi yang 1 tetap tidak dikembangkan. Dia bilang apa? Kamu adalah hamba yang jahat. Kalau aku tahu begini, aku tidak berikan kepada kamu. Aku berikan kepada yang bisa mengembangkan. Supaya ketika aku bertanya, aku akan memperoleh keuntungan bersama dengan bunganya. Artinya apa? Bukan Tuhan sebagai rentenir. Tetapi ketika engkau diberkati berkelimpahan, Tuhan lebih senang. Hartamu yang banyak itu tadi, yang diberkati berasal daripada Tuhan, boleh kamu pakai untuk menjadi berkat buat orang-orang miskin yang hidupnya kekurangan, yang hidupnya tertekan, sehingga orang-orang miskin dipelihara oleh Tuhan lewat kelebihan yang kamu miliki. Nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang sedang menderita. Bapak Ibu kemudian dia juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Matius pasal 16 ayat 26 sampai dengan 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika Anda meresapi, merenungi, dan mengimani, mengamini firman Tuhan ini, hidup kekal ini lebih penting daripada harta kekayaan, lebih penting daripada dunia dengan segenap isinya. Oleh karena itu, kontrol perbuatanmu dengan harta bendamu. Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Sebab setiap manusia akan dihakimi oleh dia berdasarkan perbuatannya. Jika engkau diberkati kaya, bukan Tuhan tidak punya tujuan. Supaya orang-orang miskin tertolong oleh karena kemurahan hatimu. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, Yesus Tuhan berkata, dari serangkaian ayat firman Tuhan tadi, akhirnya dia menasihatkan kepada saudara dan saya lewat Yohanes pasal 6, ya, ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Maksudnya yang jasmani, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Akhirnya Tuhan Yesus menasihatkan kepada saudara dan saya lewat Yohanes pasal 6 ayat 27, ya. Bekerjalah bukan untuk yang jasmani, yang bisa binasa. Tetapi mulai sekarang arahkan
hidup saudara, bekerjalah dan raihlah makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah, berperilakulah untuk segala sesuatu yang bisa mendatangkan hidup yang kekal. Karena yang rohani inilah yang Yesus Kristus Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya untuk kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Dia di dalam hidup kekal bersama dengan keluarga. Jika video pengajaran ini telah menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati saya mohon bagikanlah kepada keluarga-keluarga yang lain, sahabat-sahabatmu yang lain, serta saudara-saudara seiman yang lainnya, agar supaya mereka juga boleh belajar lewat video yang sama dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.